down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Jahratul Febrianti dari kelas 11 TKJ 1 SMKN 1 Majalengka. Di sini saya akan membahas seputar remote server dan cara prakteknya. Remote server atau remote access adalah salah satu teknologi yang digunakan untuk mengakses suatu sistem melalui media jaringan, sehingga kita dapat mengkonfigurasi suatu sistem dimanapun kita berada, asalkan terkoneksi ke internet atau jaringan tersebut. Remote access digunakan untuk mengendalikan suatu sistem jaringan, di mana seorang administrator jaringan dapat mengontrol dan mengawasi lalu lintas dalam jaringan tersebut, berinteraksi dengan user, melakukan backup data, dan administrasi jaringan lainnya tanpa perlu mengatur pada server, karena dapat dilakukan dari jarak yang jauh asalkan masih terhubung dengan jaringan tersebut. Di sini jangan lupa kita siapkan dulu server dan kliennya, yaitu di sini saya kliennya menggunakan putih dan nyalakan terlebih dahulu. Di sini saya sudah menyalakan klien dan juga server. Jangan lupa untuk login sebagai super user terlebih dahulu. Nah, saya sudah siapkan di sini Debian Zahra. Di sini saya sudah nyalakan, lalu kita klik sau saja. Nah, di sini untuk loginnya kita menggunakan root, lalu enter. Passwordnya sesuaikan saja, enter. Nah, di sini kita masukkan terlebih dahulu device-nya. Kita klik ke optical device, lalu kita klik Debian. Nah, lalu kita klik lagi. Jika ada tampilan seperti ini, kita klik Forge yang ini. Klik. Sudah itu kita klik apt strip cd-rom spasi add, lalu kita enter lagi. Di sini kita mulai untuk langkah menginstalasi SSH server dengan ketik apt strip get spasi update. Lalu kita enter. Nah, tampilannya akan seperti ini. Lalu kita ketik apt strip get spasi install spasi SSH. Nah, di sini kita akan melakukan instalasi SSH-nya. Di sini saya sudah ketik apt strip get spasi install SSH. Di sini kita akan menginstal SSH-nya. Lalu kita enter. Nah, di sini ada tampilan do you want to continue? Kita klik ya. Klik enter. Tunggu. Nah, lalu enter lagi. Nah, jika seperti ini, tandanya kita harus memasukkan lagi device-nya. Kita masukkan lagi. Kita masukkan. Nah, lihat lagi apakah sudah dimasukkan atau belum. Nah, udah ada tanda checklist, berarti sudah ya teman-teman. Lalu kita enter lagi. Tunggu sebentar. Instalasi sudah selesai. Saya langsung masuk ke konfigurasi SSH server yang kita ketik nano spasi slice etc slice SSH slice SSHD underscore config, lalu enter. Nah, di sini sudah seperti ini tampilannya. Setelah ini kita arahkan kursor pada without password. Kita arahkan ke bawah.
Lalu ininya kita hapus, ganti menggunakan no. Nah, setelah menggunakan no, karena di sini pada remote aksesnya kita melarang untuk bisa login sebagai super user, maka pada bagian sini dihapus dan ganti jadi no. Sudah. Jadi untuk autentifikasinya ketika klien ingin mengakses atau meremote sebuah server, hanya dapat mengakses menggunakan user biasa yang nantinya akan kita siapkan untuk usernya. Jika sudah, kita simpan, kita klik CTRL plus O. Jika sudah, kemudian enter, kita klik lagi CTRL plus X. Klik N. Setelah itu, kita restart untuk service SSH-nya. Ketik slice etc slice init .b slice ssh spasi restart. Enter. Nah, di sini udah ada bacaan aux, berarti sudah ya, teman-teman. Lalu kita ketik iv config. Lalu kita enter. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman IP address-nya yaitu 192.168.56.121. Terus kita akan membuat user untuk SSH-nya. Lalu kita ketik add user spasi user SSH. Lalu enter. Password-nya kita masukkan. Enter lagi, masukkan lagi, enter lagi. Kita ke bawahkan saja sampai ada bacaan is the information correct. Nah, di sini ada Y atau N, kita ketik Y, lalu kita enter. Lalu kita ke command from, kita ketik di sini. Nah, di sini ada command from. Lalu kita ketik ping spasi 192.168.56.121. Lalu kita enter. Sudah, kita ping di command from, lalu kita ke aplikasi putihnya terlebih dahulu. Kita cari di sini putih. Nah, sudah ada. Kita klik. Nah, kita masukkan IP address-nya yaitu 192.168.56.121. Lalu kita open, lalu kita ketik accept. Untuk login as-nya kita ketik user SSH, enter. Untuk password-nya kita ketik password kalian. Enter lagi. Ini kita sudah masuk di mana user SSH menggunakan user biasa karena tandanya adalah $. Nah, kita bisa lihat, misalkan kita masuk ke konfigurasi network interface dengan ketik nano spasi slice etc slice network slice interface. Lalu kita enter. Konfigurasinya sama dengan yang di server. Apa kekurangan user biasa ketika melakukan remote access? Untuk user biasanya hanya memiliki hak akses pada direktori home saja. Jadi hanya melihat DVD Debian tanpa bisa merubah atau mengkonfigurasinya. Nah,
Untuk menghapusnya kita ketik CTRL plus X. Lalu kita klik N. Nah, sudah keluar. Untuk masuk sebagai user, kamu tinggal ketik perintah su. Lalu kita enter, masukkan passwordnya yaitu 1. Kita enter lagi. Nah, tanda bahwa kita sudah masuk sebagai super user itu ada tanda pagarnya. Nah, kalau kita ingin pindahkan ke root-nya tinggal ketik perintah cd. Kita ketik enter. Jadi posisi di sini kita bisa mengubah konfigurasi pada server. Saya ingin meremote servernya, kita ketik me strip restart. Kita ketik enter. Nah, ketik di putihnya reboot. Enter. Sudah seperti ini, kita klik off. Nah, tampilannya nantinya akan balik lagi ke awal seperti ini. Selesai sudah kita cara remote servernya. Sekian pembahasan atau praktek materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.